Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan sabda pembebasan-Mu, sembuhkanlah kiranya kami dari segala kesalahan dan dosa. Perkenankanlah kami memandang Dia yang telah dinanti-nantikan para nabi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka ia ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Namun Ia lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, rumah ibadat atau gereja seharusnya menjadi tempat untuk mengasah hati sehingga semakin kuat mengasihi Allah dan sesama. Namun dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, tempat ibadah justru menjadi tempat orang-orang marah kepada Tuhan karena hati mereka jauh dari kasih. Mereka marah karena tidak mau berubah. Mereka marah karena tersinggung. Betapa sempit hati mereka. Mereka tidak percaya akan kasih Allah dalam diri Yesus Kristus yang ada di depan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang tidak percaya akan sulit merasakan kasih Allah. Inilah teguran yang disampaikan oleh Yesus mengenai seorang nabi yang tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Dalam peristiwa zaman Nabi Elisa
dan zaman Nabi Elia, di mana justru janda di Sarfat dan Naaman, orang dari bangsa lain, yang mengalami kasih Allah pada zaman sulit mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa hendaknya kita menjadikan gereja atau rumah ibadat sebagai tempat untuk mengolah batin dan rasa kita. Kita masuk gereja atau kita pergi gereja karena percaya serta mendengarkan dan mengalami kasih Allah dalam Ekaristi, sehingga kasih kita kepada Allah dan sesama yang menderita semakin berkobar-kobar. Namun sekarang timbul pertanyaan, benarkah hati kita sudah semakin berkobar-kobar? Dan apakah semangat Ekaristi yang kita sambut itu sudah kita jiwai dalam seluruh kehidupan kita? Dengan ke gereja dan menerima tubuh dan darah Kristus, berarti kita diajak untuk menghayati semangat Ekaristi itu. Semangat Ekaristi itu nampak antara lain dalam persekutuan, persatuan, saling berbagi, rela berkorban demi kepentingan sesama atau orang lain, terutama mereka yang menderita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Prapaskah yang diberikan oleh gereja kepada kita, dan saat ini kita telah berada dalam masa Prapaskah yang ketiga, adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk kita masing-masing, siapapun kita, memeriksa dan mengolah hidup beriman kita. Apakah motivasi beriman kita sudah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Ataukah motivasi beriman kita atau pewujudan iman kita masih sebatas pada formalitas belaka, masih pada tahapan ritual belaka, dan belum menjadi sebuah nilai yang menjiwai seluruh kehidupan kita sehari-hari? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menghayati hidup beriman kita sesuai dengan kehendak Allah. Semoga masa Prapaskah sungguh menjadi kesempatan yang bagus untuk semakin mengasah, mengolah cinta kita kepada Tuhan dan sesama, dan pada akhirnya kita layak disebut sebagai hamba-hamba yang setia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.